Hai guys, baik lagi di Coin Receh Mining Channel, CRM di sini. Di video sebelumnya di unboxing hardware, gua ada sebutin banyak hardware pas di unboxing dan stok lama gua. Dan gua memang lupa me mengincludekan ini kabel data SATA. Dan ini suatu komponen yang penting juga karena tanpa ini pun SSD-nya nggak berguna ya, nggak bisa kebaca di Mobo. Oke, dan sebelum kita mulai assembling atau colok-colokin semua part yang kemarin itu dalam Mobo, kita harus memulai dulu dari softwarenya karena ini step awal dan ini menurut gue penting dilakukan dahulu sebelum hardwarenya. Jadi caranya gampang. Ini kita cuma butuh dua ini, adapter kit dan SSD. Kita buka dulu. Sorry guys kalau gemetaran atau miring-miring karena satu tangan. Ini gampang juga cara pakainya, cuman colokan ini SSD-nya. Terus ini kabelnya ada soket ini nih. Nah, kalian bisa lihat kan soket ini. Ini dari kabel. Di kabel ini solokin ke headnya dan USB-nya kecolokin ke PC. Oke? Nah udah, jadi kayak gini doang. SSD, headnya, kabelnya, dan kita langsung let's go ini colok ke PC. Jadi gua akan bikin sedetail mungkin karena gua juga pernah dulu memulai dari awal benar-benar buta. Jadi gua akan kasih lihat ke kalian benar-benar step dari coloknya dan komponen apa aja yang colok dari mana ke mana. Oke, biar kalian semua itu kagak bingung ya. Gue juga merasakan dulu kayak gimana. Oke, jadi tinggal colok ke PC. Let's go guys, kita ke PC. Oke guys, jadi udah di PC sekarang. Langsung aja buka website hiveon.com. Langsung di sini mencet get start. Nah, pasti kalian akan disuruh create new account dulu ya. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa klik link di bawah, referral di bawah. Itu kalau kalian register via link di sana, kalian akan gratis dapat ini ya, dapat balance free balance $10, dimana itu cukup untuk bayar 3 bulan satu rig. Karena kan kalau di HiveOS di rig kedua itu udah mulai dikenain biaya $3 per rig. Jadi kalau kalian udah punya 2 rig dan dapat bonus referral 10 kan lumayan, jadi selama 3 bulan kalian gratis gitu. Kalau kalian kagak mau pakai link referral gitu, kalian bisa klik ini have a promo code, tinggal tulis CRM on YouTube. Oke, nanti gua akan uh, tulis di deskripsi bawah ya link referral dan promo code-nya. Jadi setelah kalian regis, pastikan Gmail kalian itu aktif untuk uh, verification number. Jadi setelah udah beres registrasi, langsung lanjut kita ke download. Oke, tinggal search di Google HiveOS download, install. Kalau gue tuh selalu pakai yang GPU ini ya, karena Nvidia biasanya nggak banyak cincong, nggak kayak merek sebelah itu biasa pakai beta image. Nah, bukan maksudnya ngejelekin, gue juga punya dua-duanya, cuman gue selalu pakai yang GPU ini. Tinggal klik yang zip. Nah, download kan nih, gue udah punya ya, udah ada punya filenya, jadi udah anggap kita beres, udah selesai nih. Download udah selesai, register udah selesai, jadi kita tinggal langsung ke Balena Etcher. Kalau kalian nggak tahu itu Balena Etcher, tinggal buka Balena Etcher download. Nah, sini dah tuh, klik download for Windows. Kalau kalian pakai PC Windows ya Windows, kalau kalian pakai, nah ini ada pilihan banyak, tinggal pilih aja. Kalau udah selesai, tinggal di install Balena Etcher-nya. Jadi kita udah bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke, kita close. Oke, kalau udah colok SSD-nya nih. Sekarang kita tinggal buka Balena Etcher dan kita juga tadi udah download beta GPU-nya, image untuk flash ke SSD HiveOS-nya. Tinggal klik ini, flash from file. Nah, kalian tinggal klik aja 2 kali dari file yang tadi. Nah, tinggal select target. Nah, ini. Kan gue udah punya 120 SSD ya. Select, tinggal di flash, beres, selesai.
Gua nggak flash karena semalam itu udah gua flash ke sini biar ingat waktu pas bikin kontennya ya guys. Jadi kita skip loadingnya dan anggap ini udah selesai loading. Biasanya kalau kalian gagal itu tinggal dicabut SSD-nya terus colok lagi atau reset PC baru colok baru di flash lagi. Biasanya sih begitu karena SSD ini semalam memang gagal sekali flash. Terus gue cuman cabut kabelnya, terus gue colok lagi, gue flash bisa. Biasanya sih begitu doang, kalau nggak bisa tinggal restart. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Oke, jadi kita skip part flash ini. Ya, sekarang kita udah di komputer, kalian tinggal kembali komputer dan hive-nya. Biasanya setelah sukses di flash, itu kalian harus cabut kabelnya, terus dicolok lagi. Di apa biar dia kebaca ulang ya. Nah, setelah dicabut terus dicolok lagi nanti dia baru baru kebaca di My Computer hive-nya. Setelah itu kan ini baru jadi mentahan nih. Kita tinggal masukin reconfig yang kita buat di dalam HiveOS untuk farmnya. Caranya gimana? Oke, langsung nih. Kalian ke HiveOS-nya kalian. Ini adalah level tadi ya. Tinggal balik ke farm. Kan gua nggak punya ini ya. Gua masih sama nih. Gua belum punya belum punya farm yang baru. Tinggal klik HiveOS, kalian masukin ke sini. Udah beres, tinggal klik yang plus. Tinggal klik plus di atas ini. Add worker. Nah, tinggal add rigs. Terus kan kalian udah step yang ini ya. Jadi ini nggak usah dipilih, pilih yang ini aja langsung. Connect access. Ini gua nggak apa-apain, nggak utak-atik sama sekali. Gua cuma langsung ini klik aja reconfig. Ini adalah reconfig kalian di farm kalian. Kalau udah selesai download, nah kan udah selesai download nih. Gua masukin ke sini. Ini tinggal langsung pindahin ke hive yang tadi. Nih, langsung pindahin di sini. Oke, sekarang SSD kalian atau flash disk kalian itu udah terkonek sama rig yang barusan kalian buat. Jadi rumahnya udah punya isinya. Nah, sekarang kita tinggal isi furniture-nya. Kurang lebih seperti itu visualisasinya, oke? Nah, next. Jangan lupa kalian kan masih fresh ya, tinggal bikin walletnya. Oke, kalian ke wallet. Kalau ini harusnya kalian kan masih kosong ya. Nah, tinggal kalian add wallet di sini. Nah, kalian add wallet, nah tinggal pilih koinnya apa dan walletnya ini addressnya apa. Terserah kalian mau dari pakai Binance kayak atau toko kripto atau pakai Pintuku atau segala macam get ayo udah terserah, tinggal namain. Ini sosnya gue nggak pernah isi ini apa, ini juga gue nggak pernah klik create. Dah beres gitu doang. Yang pastikan kalian itu walletnya benar ya, soalnya kalau walletnya salah, addressnya salah, udah itu udah pasti bye bye punya. Wallet beres, farm beres, kita lanjut ke next. Oke, sekarang kalian ke farm yang baru kalian bikin. Kalau gue tuh pasti gue namain ya. Kalian bisa skip aja part ini karena gue nggak biasa lihat yang begini, lihat namanya nggak ada nama. Gue akan bikin dulu. Oke, gue udah namain Korean barbecue ya karena gue lumayan suka sama Korean barbecue. Oke, di udah beres. Namain udah, farm udah, connect ke config juga udah. Kita tinggal bikin di sini. Ya, colokin ke mobonya. Oke. Jadi software beres, part beres, tinggal kita lanjut assembling peralatannya. Oke, let's go, kita ke atas, kita ke mining rig. See you. Oke guys, ini udah ada peralatannya, ada mobonya, semua udah siap. Jadi jujur aja ini juga pertama kali buat gua buat assembling mobo. Jadi doain gua supaya nggak kenapa-napa. Oke guys. Jadi yang pertama adalah kita masukin CPU-nya dulu. Dan di sini pastikan ada tanda ini. Nah, ini ada tanda ini ya. Ini ada berarti ada di sini. Arah jam 7. Yang pasang aja. Gemeter nih gua. Pelan-pelan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu timai bengkok di situ. Tinggal di sep.
Oke, beres. Ini udah pasang. Jadi kita tinggal lanjut pasang ini. Ini ada tutorialnya ya. Pertama pasang kakinya dulu, kedua ringnya, ketiga baru panelnya. Oke. Oh, ini bekas segel kemarin. Pertama pasang ringnya. Oke ya, ini udah pasang semua. Jadi gua tadi yang putih-putih dulu gua masukin sampai ke lubang belakang, baru gua push pakai push pin ini. Semoga nggak kenapa-napa. Udah beres, coba ya colok dulu begini. Apakah dia ada jarak apa enggak? Oke, dia bisa duduk di sana. Ini di remove dulu. Up. Sudah remove. Jangan lupa heatsinknya juga. Mau terlalu banyak, mau terlalu dikit. Pakai seadanya aja ya. Sorry ya kalau ada suara sengsong itu lagi ada yang lagi renovasi, jadi ya berisik. Pastikan semua permukaan CPU-nya itu tercover ya. Kita lanjut pasang CPU coolernya. Semoga nggak ada masalah. Hup. Dan ini juga mesti di pengaitnya. Kok nggak bisa? Tadi ada sedikit masalah di CPU fan-nya, jadi gua nggak mau ambil resiko takutnya patah atau apa, jadi gua pakai yang bawaan prosesor tadi. Sebelum kalian memilih prosesor itu kalian harus tahu ya soketnya itu apa. Nah di sini kan soketnya itu 1151 ya, jadi jangan sampai kalian salah pilih prosesor atau fan-nya. Harus sesuai sama fan LGA-nya. Begitu juga untuk prosesornya. Jadi jangan sampai kalian beli motherboard H110 tapi kalian pakai soket yang 1151. Jadi kita lanjut, ini udah selesai. Kita pakai RAM. Kita colokin RAM-nya. Gua pakai yang kedua, soket kedua yang belakang ini. Beres. ATX-nya kan yang ya, ini ada jepitan di sini. Ini ada jepitan juga di sini. Jadi dia satu nyawa dia di situ. Pastikan klep, nggak ada sela-sela. Nah, itu ada sela-sela tuh. Bisa digeserin. Bisa dikencengin lagi. Teks ini mesti kenceng ya, semua yang power ini mesti kenceng, karena resikonya nanti kalau kendor takutnya kebakar atau apa. RAM udah, power udah. Oke, kita lanjut ke SSD. Ini dia di sini soketnya. Terus ini ya juga di sini. Oke, udah beres SSD, tinggal kita colokin powernya. Powernya gue pakai yang paling panjang. Sini ya, yang extendnya yang gue pakai. Yang panjang banget tuh. Tapi gue nggak mau pakai yang paling ujung, gue pakai yang kedua aja deh. Oke, cukup yang kedua. Oke, kabel udah beres, power udah beres. Nah ini kalian pasti nanya, ini Molex buat apa? Ini Molex buat power tambahan untuk PCI. Gue akan pakai kalau udah udah pakai 6 GPU ke atas. Jadi sementara gue nggak pakai dulu ya, karena cuma 1 GPU. Nanti mungkin kalau udah datang GPU yang baru gue colok lagi. Oke guys, ini power udah semua. Jadi cuma ini doang yang dibutuhin, gampang kan? Ini SSD udah IFOS, RAM udah keperluannya udah cukup, power ATX-nya udah, ini udah. Dan satu lagi, ini yang nggak boleh kelupaan, kabel power CPU. Ini kan PCI ya, bukan. Nah ini yang bisa kebagi 4+4. Nah kalian ini di CPU ini harus pakai kabel ini ya, jangan kalian pakai
Razer kalian kecolok ini meleduk nanti. Saya gue dulu pernah nanya ini melakukan hal bodoh ini, colok ini ke PCI bagus, waktu itu belum dicolokin, belum dinyalain, coba dinyalain ya pasti kebakar dah. Jadi jangan sampai kalian mengulang hal yang sama. Ini ada kakinya, colok ke sini. Up. Nah, ini udah beres. Oke, power beres, power. Kita rapin kabelnya dulu. Ini lihat kabel berantakan begini, waduh. Ntar ya aku rapin dulu kabelnya di sini biar enak dilihat. Dan ini semua gua akan masukin ke Freemir. Akhirnya kita pakai Freemir ini. Setelah sekian lama, cuman duduk dia di sini parkir. Oke, jadi kalian akan lihat semua ini. Dan Freemirnya ini udah berdiri, udah jadi, dan semuanya gue pindah ke Freemir. Oke, dalam 5, 4, 3, 2. Oke, dia udah semua udah di Freemir, dan tadi memakan waktu cukup lama karena gue butuh adjustment. Dan tadi kepikiran udah punya ide mau di gimana ini Freemir sampai mod 12 karena kan nggak cukup ya kalau cuman begini doang. Jadi inilah setup yang menurut gua oke untuk sementara, dan ini nggak akan permanen karena nanti pasti gua rubah lagi setelah nambah GPU. Dan gua mau kasih tahu nih, tadi gua ada tambahan ini power on off button. Terus jangan lupa pastikan kalian selalu punya kabel ties apapun, ukuran apapun, yang penting cukup untuk kabel management dan ngiket ya hardware ini biar nggak kemana-mana. Nah ini gue udah colokin powernya, semoga ini gak ada masalah ya guys. Jadi ini tinggal dinyalain doang. Gue akan coba lepas dulu tanpa GPU ya. Semua ini udah beres perkabelan, jadi kita tinggal nyalain, tinggal kita cek ke iFOS nya. Oke, dan pastikan nah ini kipas ini jangan ada penghalang dan jangan sampai bertabrakan juga dengan kipas, karena yang ada nanti ini konslet masuk debu. Dan ini kan nggak sementara, ini cuma sementara nih. Nanti kalau ini udah running dan driver yang ada masalah, gua akan putar ke arah yang lebih bagus. Oke. Jadi sebelum gue nyalain ini, gua mau colok monitor, jadi gua bisa tahu layarnya ini tampilannya apa dan setup BIOSnya setelah iFOS beres. Oke, jadi tunggu sebentar, gua mau colok-colokin power dan monitor dulu.